Yang namanya filologi itu sekarang pekerjaan itu hanya mentranskripsi. Ya, itu dari naskah beraksara apapun, kemudian dilatinkan, lalu diterjemahkan, udah lulus. Mas Manu Sugeng Dalu. Dalu, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Sehat nggih, Mas? Pangestunipun. Nggih, alhamdulillah nggih. Anak-anak saya semua, jamaah ma'nya dan siapa saja yang berkenan dan ikhlas dan merasa penting untuk ikut mendengarkan dan memahami sejumlah hal yang saya sendiri tidak banyak tahu. Jadi sekarang ini satu episode di mana saya dan anak-anakku semua berguru kepada Mas Manu. Berguru artinya beliau yang guru kita, sekarang kita ini semua muridnya, karena banyak hal yang akan saya tanyakan yang hanya beliau yang tahu, yang saya pasti tidak tahu. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Manu, atau saya menyebutnya Mas Manu, ini adalah seorang filolog, seorang pengajar senior di Universitas Gadjah Mada. Tetapi di seluruh Indonesia tidak ada level institusi akademis yang memungkinkan beliau dilantik menjadi dokter, maka untuk menjadi dokter beliau harus ke India dan seterusnya. Nah, jadi kita akan banyak sekali bertanya, menggali dari Mas Manu berbagai pengetahuan yang tentu saja harus kita temukan apa pentingnya untuk kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Jadi Mas Manu ini seorang filolog. Filologi itu satu ilmu yang saya kira kebanyakan orang jangankan merasa asing, mendengar aja mungkin sangat jarang filologi itu ya. Jadi mungkin pertama yang ingin saya mohon kepada Pak Manu adalah menjelaskan inti masalah, inti keilmuan dari filologi secara keseluruhan. Nanti kan pasti ada hubungannya sama antropologi, sama sosiolinguistik, sama stilistika dan lain sebagainya. Jadi saya tadi sudah konfirmasi kepada beliau. Sebenarnya kan setiap orang itu mau ngomong, mau berbuat, mau bertindak, mau ngambil keputusan, apakah keluarga apa pemerintah, itu kan harus punya asal usul atau landasan pengetahuan dan ilmu dari dasarnya. Nah, kita ini kan hidup tidak tiba-tiba, tapi kita punya nenek moyang, kita punya masa silam, sehingga banyak sekali alur-alur pemahaman dan ilmu itu yang berasal dari generasi-generasi yang terdahulu, dan saya kira itu rangkuman filologi namanya. Nah, untuk itu Mas Manu saya mohon dengan sangat supaya anak-anak saya ini paham tentang filologi. Sebenarnya filologi itu satu disiplin keilmuan yang mengurusi apa dan menyangkut atau merangkum apa saja, Mas? Ya, istilah ini dulu kita tuh menerimanya tuh dari Belanda memang. Yeah. Nah, jadi semua dosen yang ada di Indonesia dulu menerima definisi itu mesti dari Belanda. Itu selalu mereka mengatakan yang namanya filologi itu dari kata philos dan logos. Berarti artinya cinta kata. Cinta kata. Cinta kata, ya. Philos ya. Ya, philos itu cinta, logos itu kata itu. Nah, oleh karena itu kemudian sebetulnya kan ini cakupannya ini kan luas sekali. Nah, tetapi kemudian itu akan menyempit gitu ya, akan mengkhusus itu pada logos atau bahasa yang ada di dalam naskah-naskah kuno. Ya. Naskah-naskah mau kuno. Fokus ke situ ya. Ya. Dalam tanda petik agak menyempit ke situ. Ke situ ya. Padahal meskipun dalam kesempitan naskah-naskah kuno dengan bahasanya kan nanti kan tetap ada sebab akibatnya dengan psikologi sosial, dengan etimologi, dengan bahkan dengan sosiologi, Mas ya. Gitu. Nah, memang kita ini kemudian sudah dipenjara oleh sistem pendidikan dulu Eropa. Lalu pengajaran filologi juga lalu seperti menjadi penjara itu loh. Ini akibatnya menyempit. apa? Iya, akibatnya lalu hanya orang itu bagaimana menemukan naskah asli itu loh. Lebih sempit lagi, Mas. Iya, itu makanya.
Sehingga apa yang diajarkan di perguruan tinggi ini itu ya hanya itu ya menemukan naskah asli. Ini lebih sulit ini. Karena kan kalau naskahnya lebih dari satu, harus dibaca satu persatu, lalu dilihat bagaimana hubungan sejarah antara A, B, C, D ini. Nanti baru ditemukan mana induknya asli, itu. Mana induknya. Sekarang itu lebih lagi Mas. Ya, sekarang lebih ekstrim lagi. Yang namanya filologi itu sekarang pekerjaan itu hanya mentranskripsi. Ya, itu dari naskah beraksara apapun, kemudian dilatinkan, lalu diterjemahkan, udah lulus Mas. Gitu ya. Ya. Jadi begitu administratif, ya. Teknis gitu Mas ya. Ya. Padahal saya itu membayangkan gini ya, ketika mencoba lihat-lihat filologi itu Mas. Wah, kalau rangkuman filologi itu begitu luasnya sampai ke antropologi, sampai ke sosiologi, sampai ke psikososial, sampai ke stilistika ya, dari gaya bahasa, retorika. Kalau dalam bahasa itu ada balaghah, ada uslub segala macam. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kan ada pasemon, ada perumpamaan dan seterusnya ya. Dan sebenarnya kan semua sejarah manusia kan dibangun melalui pergaulan atau dialektika antara seluruh kosmos pemahaman yang bermacam-macam tadi itu, sehingga berdirinya sebuah negara, berlangsungnya sebuah pembangunan, ditentukannya policy pembangunan oleh presiden dan kabinetnya, itu kan sebenarnya kan sangat tergantung kepada disiplin filologis mereka, sangat bergantung kepada dinamika pemahaman mereka terhadap lalu lintas antara filologi dengan rangkuman-rangkuman yang bermacam-macam. Jadi saya mungkin agak romantis mengatakan sebenarnya wajah filologi itu, kesadaran filologi adalah wajah sebuah bangsa. Mas. Kira-kira piye Mas? Ya. Maka sekarang saya selalu mengatakan begini kok. Sebetulnya filologi ini adalah ilmu yang untuk Untuk mengungkap, untuk membuka peradaban. Iya. Itu loh. Jadi tidak hanya sekedar naskah itu loh. Tapi naskah ini kan dia kan mengandung peradaban. Karena di dalam lingkup filologi yang saya selama ini ikut mendengar dan pelajari dari Mas Manu itu kan tidak ada satu hal pun dari urusan kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat ini yang tidak membutuhkan filologi, disiplin dan dinamika filologis gitu ya Mas. Jadi makanya saya kemudian itu ya mempunyai pemikiran itu bahwa tidak hanya seperti diajarkan oleh orang Belanda dulu, ini antropologi, ini arkeologi itu kan. Tapi saya merumuskan bahwa ini itu peradaban. Gitu. Ya, jadi lingkup filologi itu sebenarnya adalah kunci-kunci atau benih-benih atau urat saraf dari yang kemudian menjadi peradaban Mas. Jadi sebenarnya dia bukan cabang ilmu, dia adalah induk ya Mas. Induk ya, filologi itu induk, akar dan seterusnya ya. Nah, dari situ kan kita menjadi agak kecil hati bahwa selama ini kan kata filologi aja tidak banyak dikenal, apalagi kesadaran bahwa setiap perilaku manusia, masyarakat, keputusan-keputusan budayanya dan semua perilaku politiknya atau bahkan mungkin agama juga Mas ya, itu kan tetap tidak terikat oleh pemahaman filologis. Nah, karena faktanya itu seperti itu Mas. Sebagaimana Mas Manu mengungkapkan mengenai penyempitan pemahaman terhadap filologi dari urusan peradaban menyeluruh menjadi hanya penerjemahan naskah kuno ya, kemudian meneliti mana yang tiruan, mana yang turunan, mana yang induk dan seterusnya. Nah, saya mungkin kalau kita sebagai sesama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia dan wong cilik ya Mas ya, kita kan wong cilik ya, itu kalau saya boleh tanya hal-hal apa yang terkait dengan filologi ini pada kehidupan bangsa Indonesia yang Mas Manu bergembira dan yang Mas Manu prihatin? Ya gini, ini yang gembira dulu ya. Ya. Itu
gembiranya itu sekarang itu kita itu banyak naskah-naskah yang sudah ditranskrip, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa entah Inggris, entah Belanda, entah bahasa Indonesia. Jadi siapa saja yang mau belajar tentang peradaban itu tidak harus langsung untuk dengan naskah dengan aksara-aksara kuno yang susah itu. Nah, sehingga kita itu dimudahkan lah untuk belajar itu. Nah, itu terjemahannya sudah dicetak, sudah diterbitkan, iya, sudah banyak yang itu sekarang. Gitu ya? Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sudah banyak itu. Hanya keprihatinan saya itu, ketika orang itu sudah selesai menyunting, sudah dicetak, sudah masuk lemari, itu. Jadi umpamanya ya satu disertasi itu umpamanya dia itu menulis disertasi tentang A itu ya, kan harusnya ini akan menjadi kontrak seumur hidup harusnya. Iya Mas. Tapi ini enggak, udah itu lalu sini jadi pejabat itu loh. Ya karena pertimbangan hidup orang sekarang itu kan pasar Mas. Ya itu. Nah dianggap hal-hal yang menyangkut filologi ini kan tidak marketable. Ya. Ini dianggap sesuatu yang jadul, dianggap sesuatu yang kuno. Dan kita hidupnya kan pragmatis, tidak filosofis, tidak mendasar, tidak sungguh-sungguh terhadap hakikat hidup dan seterusnya kan gitu Mas. Nah, jadi sekarang saya sedikit agak bercabang pertanyaan saya Mas. Yang disebut naskah-naskah kuno itu petanya gimana Mas? Karena kan saya mungkin pernah mendengar ada di keraton-keraton, ada di tempat-tempat situs-situs. Terus saya juga mendengar Mas Manu sendiri punya punya kepustakaan naskah-naskah kuno yang tidak ada di tempat lain. Nah, saya mohon Mas pemetaan naskah kuno ini. Ya, jadi gini, dulu di dalam sebetulnya sampai masa-masa sebelum Republik ini, sebetulnya kita tuh dibagi menjadi dua wilayah kebudayaannya. Yang satu itu adalah wilayah kerajaan. Kemudian yang satu itu adalah wilayah para Brahmana. Brahmana. Di sini raja, di sini asrama. Gitu. Nah, mereka itu semua itu mempunyai tradisi tulis. Semua punya tradisi tulis. Nah, kalau kerajaan itu memang keuntungannya itu mereka kemudian menyimpan naskah-naskah itu, mulai dari Mataram kuno sampai kerajaan-kerajaan hari ini. Jogja, Solo itu masih menyimpan itu. Nah, kalau Brahmana itu sayangnya itu banyak naskah yang tidak tersimpan itu. Yang di asram-asram itu Mas, iya, yang di asram-asram. Tidak tersimpan itu. Dan kita hanya menemukan ada beberapa saja yang ada, tidak jumlahnya. Nah, tidak yang Mas Manu mendapatkan dari kakeknya Mas Manu dari kitab-kitab kuno itu yang alurnya dari mana Mas? Dua-duanya. Ya? Dari eyang yang di Brontokusuman itu jelas dari jalur kerajaannya. Tapi yang dari bapak itu kan dari kota gede itu. Jadi sampai sekarang itu naskah-naskah yang berasal dari asrama dulu yang kemudian itu diwarisi oleh para di pesantren-pesantren itu. Nah, kakek saya kan masih punya pesantren di kota gede. Nah, waktu itu masih menyimpan naskah banyak itu. Nah, itu dari situ. Jadi di rumah itu ada dua macam itu.